Shalom, salam Paskah kepada semua keluarga besar SIB City Life Church Kuala Lumpur. Selamat datang ke ibadah online kita pada hari ini. Jauh di mata, dekat di hati. Katakan kepada kawan-kawan Anda di sebelah, "You are always in my heart." Haleluya. Saya Rijal sebagai MC kita pada hari ini mengajak kita semua berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi untuk Tuhan. Praise the Lord. Sedikit pengumuman daripada pelayanan Unico P3S2, semua jemaat yang masih bergelar pelajar digalakan untuk turut serta belajar dan saling mendorong sesama melalui aktiviti ini pada malam esok. Waktu sesi ialah 8 malam. Dapatkan link pendaftaran ini dalam live chatbox yang disediakan. Seterusnya, kita akan mengadakan perjamuan kudus yang dipimpin oleh Pastor David sebentar lagi dalam sesi firman Tuhan. Sila sediakan air dan roti untuk mengikuti sesi memperingati Tuhan kita yang dipimpin oleh Gembala Sidang. Hari ini kita berkumpul memperingati dan merayakan kebangkitan Tuhan. Ini adalah perkara yang sangat besar tentang kemenangan Tuhan dalam proses menyelamatkan kita daripada kematian kekal. Baik, sebelum kita menyembah Tuhan dalam nyanyian dan tarian, saya jemput semua jemaat untuk berdiri dan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang penuh berserah, dengan jiwa yang sedia untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Bawa kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan, bawa roh kami Tuhan turut mengikuti pelayanan dan rentak-Mu di dalam alam roh Tuhan. Angkat jiwa kami Tuhan supaya kami siap dan kami committed di dalam melayani-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebentar nanti Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Lewat daripada pujian dan penyembahan nanti Tuhan, berikan kami hikmat dan keberanian untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Berkati sesi hari ini Tuhan, berkati kawan-kawan kami yang berada di rumah Tuhan, berkati kawan-kawan kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah jalur-jalur network-Mu Tuhan sampai ke hati mereka Tuhan, supaya kami mampu untuk mengikuti ibadah hari ini Tuhan, supaya kami juga turut mampu bersama-sama di dalam hadirat-Mu Tuhan, melayani Engkau dalam roh dan kebenaran dimanapun kami berada. Engkau berkati semua jemaat pada hari ini Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah hari ini Tuhan, berikan kami hati yang sedia Tuhan lewat daripada kami menyambut dan merayakan, memperingati perayaan Paskah pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa, kami siap menyembah dan memuji. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan kita karena Dia bangkit pada hari ini. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkata.
yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kekal mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa, katakan bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Kau penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya. Kekal mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa, sama-sama katakan bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, Yesus. Kita Tuhan yang memberikan, kita punya Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Dia Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut. Dia adalah Tuhan pemenang kita, amin. Sama-sama katakan agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat
Bapa kami di surga, kami mengingat kematian Engkau kayu salib pada salib Tuhan Yesus. Kami mengingat kebangkitan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau merayakan Bapa kami di surga. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, my morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, my morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, oh how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus, we worship Shout your name, Lord. Shout your name, Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. I love you, Lord. Jesus, I love you. I will sing.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti mana yang telah diumumkan oleh tim pada minggu yang lepas, bahwa minggu ini kita akan mengadakan acara perjamuan kudus. Oleh itu, pastor berharap supaya jemaat sekalian telah menyediakan bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah roti, yang kedua adalah air. Ya, roti saudara boleh sediakan itu, adakah itu biskut ataupun potongan kecil daripada bread, dan juga air sirap merah saudara boleh sediakan. Ya, harap dua perkara ini telah disediakan. Sebelum kita mulai acara ini, pastor ingin membaca satu bahagian firman Tuhan yang terdapat dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke 29. Ya, firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat kekasih, demikian pembacaan firman Tuhan. Seperti mana firman yang telah kita baca sebentar tadi mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya perjamuan kudus ini untuk kita terima
dalam hidup kita. Pada waktu kita menerima Yesus Kristus, menyerahkan hidup kita, dibaptis, saudaraku, kita telah bersetuju dan kita telah bersatu di dalam Yesus Kristus. Dikatakan telah hidup bersatu dengan Dia. Oleh itu, jemaat kekasih yang saya cinta, pada saat kita mengadakan perjamuan kudus ini, kita ingat kembali kasih Tuhan yang telah Dia tunjukkan kepada kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh kasih-Nya, saudaraku, kita memperoleh kekuatan, memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Jadi saudaraku, mari kita datang merendahkan diri kita dan memiliki kesadaran di hadapan Yesus Kristus akan kasih-Nya yang besar bagi hidup kita. Saudara, sebelum kita melakukan acara ini, pastor senang sekali mengingatkan jemaat sekali lagi, sekiranya jemaat Tuhan belum lagi dibaptis, saudara boleh berdoa dan bersabar sehingga waktumu dibaptis, barulah engkau mengambil bahagian bersama-sama dalam acara perjamuan kudus ini. Nah, bagi saudara yang sudah dibaptis, saudara sangat digalakkan untuk terlibat sama dalam mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini. Sebelum itu, saudaraku, mari kita membuat perenungan sejenak sebelum kita mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kau telah menyerahkan hidup-Mu untuk kami manusia yang berdosa. Kami selamat, kami memperoleh kehidupan kekal. Semuanya terjadi karena kasih-Mu bagi hidup ini. Kami siapkan hati kami menerima perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara kekasih, mari kita pegang roti kita bersama-sama. Dalam ayat yang ke-24 berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Seterusnya, mari kita pegang cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Kita angkat cawan kita sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, oleh karena kesempatan kami dapat bersama-sama mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang telah Engkau tunjukkan kepada kami ya Tuhan ketika kami masih berdosa. Tubuh-Mu yang telah hancur, dipukul, darah-Mu yang habis tertumpah oleh karena penyucian dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Melalui darah-Mu itu kami dibenarkan di hadapan Yesus Kristus. Diberkati ya Tuhan jemaat-Mu yang telah mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan kami terus menerus ya Tuhan memberitakan kasih Tuhan sampai Engkau datang kedua kali ke dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Amin. Acara kita selesai. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu pada minggu ini menerusi acara ibadah online. Saudara kekasih, kita berterima kasih
bersyukur kepada Tuhan kita karena Dia telah memperkenankan ya kita dapat beribadah, kita dapat merayakan kebangkitan Kristus pada tahun ini, saudaraku. Itu adalah anugerah untuk kita semua. Saudara, ini adalah minggu kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau Jumat Agung kita telah mendengar firman tentang kemenangan di sebalik kematian Kristus. Dia mati, saudaraku, bukan disebabkan karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang lemah, tapi Dia mati oleh karena ada tujuan, ada misi yang khusus supaya kita mendapat kemenangan itu, saudaraku. Pada minggu ini kita juga mau mempelajari firman. Sebelum kita membahas tema ini, saudaraku, mari kita terlebih dahulu baca bahagian firman dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-25 dan ayat 26. Saudara boleh iringi pembacaan seperti mana yang tersedia di screen, saudaraku. Firman Tuhan berkata demikian, ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kepada Yesus maksudnya, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan satu ayat lagi dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Jadi inilah pembacaan firman sebagai dasar khotbah kita pada hari ini. Sebelum itu, saudaraku, mari kita datang terlebih dahulu dalam doa kita. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kita dan menjelaskan makna firman ini dalam hati kita masing-masing. Mari kita datang dalam doa kita. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat limpah rahmat-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami berada pada hari ini dapat mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami sangat yakin bahwa semua itu terjadi karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hamba serahkan ya Tuhan pemberitaan firman ini dari permulaan, pertengahan hingga selesai. Biarlah Kristus dimuliakan, diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Kiranya ya Tuhan firman-Mu ini dapat menguatkan, menyegarkan iman percaya kami, meneguhkan iman kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap setia dalam iman percaya kami ketika kami mengikuti Yesus Kristus selama hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa. Segala halangan-halangan yang mengganggu kami ya Tuhan, mengganggu konsentrasi kami mendengar firman-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus dengan iman percaya kami patah lumpuhkan kuasa itu ya Tuhan. Kuasa iblis, roh-roh jahat yang mau mengganggu pendengaran dan fokus kami. Biarlah Tuhan Engkau yang melindungi kami Tuhan, supaya kami menerima kebenaran-Mu ini menjadi kekuatan buat setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan pemberitaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami. Sudah berdoa, haleluya, amin, amin. Saudara, dari pembacaan firman ini kita akan menarik satu tema, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Saudara pasti sudah mendengar penjelasan-penjelasan hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan bahwa Kristus yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Dia adalah juru selamat kita yang berdaulat. Oleh karena Dia adalah Allah yang hidup. Saudara, kembali kepada firman Tuhan sebentar tadi, saudaraku. Dalam teks ataupun Injil Yohanes 11 itu adalah pengajaran Yesus sendiri. Dia mengakui, saudaraku, bahwa Dia adalah kebangkitan. Hal ini dinyatakan oleh Yesus sebelum Dia
lalui kisah kebangkitan ini, saudaraku. Namun saudaraku, awal sebelumnya Yesus sendiri telah mengisytiharkan dan telah meyakinkan orang-orang yang mendengar pengajarannya, saudaraku, sebelum dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia adalah kebangkitan. Itulah yang Kristus telah nyatakan, saudaraku. Dia meyakinkan pengikut-pengikutnya ataupun murid-muridnya ketika itu, dan juga orang-orang yang bersama-sama dengan murid-muridnya mendengar pengajaran Yesus. Saudara, ini adalah hal yang sangat meyakinkan iman percaya kita. Dan kita tidak perlu lagi ragu-ragu tentang iman percaya kita. Karena Kristus yang kita imani itu, saudaraku, adalah Allah yang hidup, saudaraku. Dia adalah Allah yang kekal, saudaraku. Yang sifatnya bukan sementara tetapi kekal. Saudara kekasih, mari kita lihat pendahuluan khotbah ini. Dikatakan, saudaraku, kebangkitan Kristus itu memperlihatkan kuasa Kristus sendiri atas maut. Karena pada waktu Kristus, saudaraku, dikatakan dia telah bangkit, saudaraku, kuasa maut itu telah dipatahkan. Percayanya ada kebangkitan itu sama dengan percaya kewujudan Allah dalam hidup kita setiap waktu. Kewujudan Kristus dalam hidup kita setiap waktu. Dia Allah pencipta alam semesta dan berkuasa atas ciptaannya. Kita adalah ciptaan Tuhan, saudaraku, dan dialah yang berkuasa atas hidup kita. Kita tidak punya apa-apa. Hanya Allah, hanya Kristus yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Kebangkitan Yesus itu juga merupakan kesaksian kepada umat manusia yang percaya kepadanya, dan yang akan menjadi dasar iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku, melihat daripada apa yang Paulus tulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-19, Paulus dia menjelaskan secara detail, saudaraku, makna pentingnya kebangkitan Kristus. Namun saudaraku, ada beberapa hal yang Paulus katakan tentang konsekuen apabila tidak ada kebangkitan Kristus. Dia telah mengungkapkan hal itu, saudaraku, dalam 6 konsekuensi yang terjadi sekiranya tidak ada kebangkitan Kristus. Dikatakan yang pertama, saudaraku, pemberitaan akan Kristus tidak ada artinya, kata Paulus, sekiranya tidak ada kebangkitan. Dan iman dalam Kristus tidak ada gunanya sekiranya tidak ada kebangkitan. Semua saksi dan pemberita kebangkitan adalah pendusta, termasuk saya, termasuk kita, sekiranya tidak ada kebangkitan. Dan seterusnya, saudaraku, konsekuensi yang seterusnya, yang keempat, sekiranya tidak ada kebangkitan Kristus, tidak ada yang akan ditebus dari dosa. Bermakna, saudaraku, kekristenan kita itu adalah sia-sia. Kemudian yang kelima, orang percaya pada zaman dulu semuanya akan binasa. Tidak ada harapan lagi sekiranya Kristus tidak bangkit dari kematian. Orang-orang Kristen, yang keenam, orang-orang Kristen adalah orang yang paling dikasihani di seluruh dunia. Kita adalah orang yang malang. Ini antara konsekuensi yang Paulus tekankan sekiranya tidak ada kebangkitan Kristus. Namun saudaraku, di sebalik semuanya, saudaraku, Paulus dengan yakin bahwa melalui kebangkitan Kristuslah, saudaraku, yang memberi keyakinan kepada Paulus untuk terus bersemangat memberitakan Injil, menyatakan tentang Kristus yang telah bangkit, yang telah mengalahkan kuasa maut. Seperti mana firman yang telah kita baca sebentar tadi dari 1 Korintus 15 ayat 55. Dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Itulah yang Paulus ungkapkan tentang keyakinannya, saudaraku,
kebangkitan Kristus itu telah mematahkan kuasa maut. Haleluya! Itu adalah berita gembira yang kita dengar pada hari ini. Saudara kekasih, kita lihat beberapa poin yang berkaitan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, saudaraku, adalah kebangkitan Kristus menjadi dasar iman kita. Kembali lagi kita baca daripada Injil Yohanes pasal 11 tadi. Dikatakan, saudaraku, saya akan baca sekali lagi bahagian ini. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yang pertama adalah akulah kebangkitan dan hidup. Berarti, saudaraku, kuasa kebangkitan Kristus itu adalah dasar iman kita. Menunjukkan, saudaraku, bahwa Kristus telah menyatakan dirinya setelah kebangkitannya. Dia benar-benar bangkit. Bukan hanya sekedar berita angin, kata orang, ya. Tapi dia adalah Allah yang benar-benar bangkit, saudaraku. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, saudaraku, Kristus telah menunjukkan dirinya terhadap rasul-rasul setelah kebangkitannya. Dan juga murid-murid yang lain dikatakan dalam bahagian itu. Dan 1 Korintus juga pasal 15 ayat 6. Kalau kita baca bahagian itu, saudaraku, Kristus telah menyatakan dirinya lebih daripada 500 orang. Termasuk murid-muridnya juga ada di sana, saudaraku. Itulah buktinya, saudaraku, bahwa Kristus yang kita sembah itu adalah Allah yang telah bangkit dari kematian. Saudara, kita bangga karena memiliki Allah yang hidup, saudaraku. Ya, kalau kita baca dalam banyak-banyak kisah tentang tokoh-tokoh ataupun orang yang dirujuk dalam kepercayaan sesebuah agama, tidak ada seperti yang Kristus telah sebut, yang telah diakuinya sendiri, saudaraku, dia adalah kebangkitan. Hanya Yesus sendiri saja, saudaraku, yang telah dikatakan bahwa dia adalah Allah yang bangkit dari kematian. Melalui kebangkitan Kristus itu, saudaraku, kita dapat mendekati Allah dengan penuh keyakinan. Apa artinya, saudaraku? Kalau sebelum kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita datang kepadanya juga, saudaraku, kita tidak tahu. Bahkan kita juga was-was, tidak yakin tentang siapa yang kita sembah. Oleh karena Kristuslah, saudaraku, kebangkitannya itu, saudaraku, melalui kematian dan kebangkitannya itu, kita memiliki keberanian untuk mendekati Allah dengan penuh keyakinan. Itulah yang disebut dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 21. Dan seterusnya, saudaraku, kebangkitan Kristus itu menjadi inti iman percaya kita. Apa inti itu, saudaraku? Yang menjadi pegangan kita dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dalam surat Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10, saudaraku, kita boleh baca dalam bahagian itu, ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, inilah yang menjadi inti iman percaya kita. Kalau hal ini tidak menjadi inti kepercayaan kita, saudaraku, maka sia-sialah iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Melalui kebangkitan itu, ya saudaraku, itulah dasar iman kita. Mengaku dengan mulutmu. Apa itu, saudaraku? Mengaku dengan mulutmu, kalau kita terapkan itu dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudaraku, kita harus akui Kristus itu adalah Allah yang hidup dalam hidup kita setiap hari. Kenapa, saudaraku? Karena hidup kita setiap hari berhadapan dengan hal-hal yang membawa resiko yang besar dengan iman kita, terhadap iman kita. Apa dia, saudaraku? Masalah, ya kan?
Ya, masalah, sakit penyakit, ekonomi, dan hal-hal yang ada di sekitar kita yang dapat menakutkan. Untuk mencari jawaban terhadap semua keadaan itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus akui dengan mulut kita tentang kekuasaan Kristus atas semua keadaan situasi itu, saudaraku. Terhadap keluarga kita, masalah dalam rumah tangga kita, masalah hubungan kita, baik yang suami istri maupun yang bujang, dalam studi kita, dalam apapun, saudaraku. Kita percaya, saudaraku, melalui pengakuan dari mulut kita, itu akan mengubah keadaan suasana itu. Kenapa? Karena kita mengistiharkan kekuasaan kedaulatan Kristus dalam semua situasi yang kita hadapi, saudaraku. Dikatakan percaya dalam hatimu. Ini penting, saudaraku. Percaya dalam hati ini, saudaraku, kalau kita menerapkan itu dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudaraku, itu berkata tentang semangat kita, iman percaya kita. Ketika kita berada dalam sebuah community yang mungkin community itu, saudaraku, tidak seiman dengan kita. Bagaimana tentang iman percaya kita ketika kita berada di tengah-tengah mereka? Ketika mereka adalah orang yang tidak mencari Tuhan dalam hidup mereka, bagaimana reaksi kita? Juga berkata tentang percaya dalam hati ini, saudaraku, tentang keadaan diri kita. Ketika kita berada dalam sebuah community yang besar, community yang bersemangat, yang penuh gairah mencari wajah Tuhan. Oh, di situ ada semangat yang luar biasa, saudaraku. Tetapi ketika kita sendiri-sendiri, ada yang sudah pulang ke Sabah, ada yang sudah pulang ke Sarawak, mungkin ada yang sudah pulang ke kampung halamannya yang ada di Semenanjung. Semangatnya, saudaraku, sudah mulai pudar, ya. Semangatnya sudah mulai malap-malap, ya. Percaya dalam hati ini, saudaraku, berkata tentang konsistensi kita, iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Sungguh pun kita sendiri, sungguh pun kita berada di kampung halaman yang jauh daripada suasana yang pernah kita lalui, mungkin di Semenanjung, di mana-mana, saudaraku. Tapi semangat iman yang ada di hati kita itu tetap berkobar, saudaraku. Tetap menyala, saudaraku. Tetap semangat, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Kita percaya melalui kebangkitan Kristus itulah yang telah menjadi dasar untuk kita terus bersemangat. Bukan situasinya, saudaraku, ya. Kadang-kadang ada orang terpancing, saudaraku, ya. Waktu dia berada dalam satu community yang bersemangat, ya, pujiannya bergebu-gebu, semangat. Tetapi ketika dia jauh dari community, semangatnya sudah hilang. Saudara, Kristus yang kita sembah itu tidak seperti itu. Dia adalah Allah yang hidup, yang telah bangkit, yang telah membayar segala hal yang tidak dapat kita tanggung. Itulah kebangkitan Kristus. Dia telah menjadi dasar kita, saudaraku. Poin yang kedua, saudaraku, kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan keselamatan kekal. Dalam ayat yang ke-26, Yohanes 11 ayat yang ke-26 dikatakan di sana, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Haleluya. Tidak akan mati, saudaraku. Bayangkan, bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudaraku? Sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, namun Kristus dapat melakukannya. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Dia menjadi jaminan keselamatan yang kekal dalam hidup kita. Dikatakan kita yang berdosa telah menerima pengampunan daripada Allah Bapa Surgawi. Puji Tuhan. Saudaraku, kita yang telah datang mungkin dari latar belakang keluarga yang berbeza, yang telah mempengaruhi kefahaman, kepercayaan kita, saudaraku, sehingga hal itu ataupun keadaan, suasana itu membentuk iman percaya kita, sehingga saudaraku kita menjadi seorang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus. Namun saudaraku, hari ini adalah berita baik untuk kita. Melalui kebangkitan Kristus itu, saudaraku, kita telah menerima pengampunan dari Bapa Surgawi.
siapapun kita saudaraku, bagaimanapun bentuk rupa kita saudaraku, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, untuk itulah Kristus bangkit supaya kita menerima pengampunan daripada Bapa Surgawi. Kemudian memiliki jaminan keselamatan. Kalau dulu kita tidak yakin saudaraku tentang jaminan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus, melalui kebangkitannya saudaraku, kita mendapat jaminan itu. Puji Tuhan, itu adalah berita gembira yang kita terima di minggu kebangkitan Kristus ini saudaraku. Kemudian kebangkitan Kristus ini menjadi jaminan keselamatan kekal, dalam arti kata kita bebas dari segala tuduhan. Kalau dulu saudaraku, sebelum kita bertemu dengan Yesus Kristus, ketika kita datang mencari Tuhan, berdoa, kita merasa tertuduh saudaraku karena dosa yang begitu banyak, karena dosa yang telah kita perbuat selama bertahun-tahun saudaraku. Tapi ketika kita bertemu dengan Yesus Kristus, adalah kebangkitan kita saudaraku, kita bebas dari segala tuduhan. Itulah yang Kristus lakukan. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya saudaraku. Bukankah itu sesuatu yang ajaib untuk kita? Sebenarnya saudaraku, kita adalah orang yang menanggung malu oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran kita. Oleh karena Kristus begitu mengasihi kita, Dia rela saudaraku tinggalkan sorga mulia. Dia turun ke dunia ini mencari saya saudaraku, mencari kita manusia yang berdosa ini, yang seharusnya dihukum oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa kita, oleh karena hal-hal yang memalukan kita, mengaibkan kita. Dia rela menanggung semuanya saudaraku. Itulah yang Kristus telah lakukan. Dia rela saudaraku menanggung malu kita supaya kita menerima kemuliaan di hadapan Allah Bapa di sorga. Haleluya. Saudara, seterusnya kita lihat poin yang ketiga, yang terakhir saudaraku, yaitu kebangkitan Kristus adalah panji kemenangan kita. Kalau kita rujuk kembali dalam 1 Korintus sebentar tadi saudaraku, dikatakan ayat pasal 15 ayat yang ke-55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Itulah yang menunjukkan kuasa kebangkitan Kristus untuk kita saudaraku. Dia telah menjadi panji kemenangan kita. Haleluya. Saudara, pada waktu saya berada dalam keadaan yang agak tertekan, lemah saudaraku, ayat ini memberi semangat yang baru untuk saya saudaraku. Dan itu akan secara automatically memberi gairah, semangat untuk saya bangkit saudaraku. Karena Allah yang saya sembah adalah Allah yang hidup saudaraku. Dikatakan Yesus telah menundukkan iblis, ya. Iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kita boleh lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 saudaraku, kita boleh baca di sana bagaimana Kristus telah dinubuatkan bahwa Dia telah berkuasa atas iblis. Itulah pekerjaan iblis. Dia mengharapkan dan dia mengimpikan supaya kita tetap berada di pihaknya saudaraku, tetap melakukan kejahatan. Tapi Kristus di hari yang indah ini saudaraku, berita baiknya, Dia telah menjadi panji kemenangan kita. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga 6 juga dikatakan tentang nubuat Kristus adalah panji kemenangan kita. Dia telah menundukkan kuasa iblis. Dikatakan dalam ayat yang telah kita baca sebentar tadi saudaraku, dalam 1 Korintus 15 ayat 55, sepertinya ada satu seruan kemenangan, bukan lagi seperti memang seruan kemenangan saudaraku. Dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Tidak ada saudaraku yang dapat menandingi kuasa Tuhan kita yang di sorga. Dikatakan Kristus telah mematahkan kutuk dosa
dan kuasa maut sudah dipatahkan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita berada di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, dapat membuka mulut kita, menyembah Dia, saudaraku, mengagung-agungkan Dia. Itu karena Kristus telah mematahkan kutuk dosa dalam hidup kita dan telah mematahkan kuasa maut dalam hidup kita, saudaraku. Ada kemenangan kekal yang kita terima daripada Yesus Kristus. Saudara, akhir daripada khotbah ini, saudaraku, dikatakan kebangkitan itu harus dilihat sebagai kemenangan yang agung dan mulia bagi iman setiap orang percaya yang ada di dalam Kristus. Harus itu menjadi kemenangan yang agung dalam hidup kita, saudaraku. Jangan persia-siakan, saudaraku, kemenangan yang Kristus telah berikan untuk saya, untuk kita semua. Saudaraku, kebangkitan Kristus itu menyatakan kemenangannya atas kuasa dosa. Kita tidak lagi, saudaraku, menjadi hamba dosa, tapi kuasa dosa itu telah dipatahkan. Dikatakan juga, saudaraku, kemenangan Kristus itu Dia telah mematahkan kuasa dosa dan maut, yaitu iblis sendiri, saudaraku. Maka kebangkitan Kristus itu meyakinkan kita tentang realiti pengampunan dosa itu, saudaraku. Dan melalui kebangkitannya, kita memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit, saudaraku. Itu berarti bahwa sekarang kita memiliki hidup yang baru. Dan kebangkitan Kristus adalah suatu jaminan bagi kita. Hanya di dalam Dia sahaja, saudaraku, ada jaminan hidup kekal. Puji Tuhan, inilah berita yang kita dengar di minggu kemenangan ini, minggu kebangkitan Kristus ini, saudaraku. Oleh itu, saudaraku, mari kita sama-sama, saudaraku, merendahkan diri kita di bawah kaki salib Tuhan. Kita sama-sama, saudaraku, merenung tentang diri kita, pribadi kita di hadapannya, saudaraku. Sungguh pun, saudaraku, kita adalah pribadi yang selayaknya dihukum oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa kita. Oleh karena kasih Kristuslah yang telah membenarkan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang disayangi oleh Tuhan. Terima kasih kita ucapkan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, buat kasih-Nya yang tidak pernah berubah, saudaraku. Itulah yang kita telah terima daripada kuasa kebangkitan Kristus ini, saudaraku. Hidup yang lama diubah menjadi hidup yang baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, ya Tuhan, untuk kasih-Mu yang sungguh indah dalam hidup kami. Jemaat sekalian, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini menjadi peneguhan bagi iman percaya kita, supaya kita tetap setia dalam mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mari kita datang sekali lagi dalam doa kita, dan pastor akan memimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu, ya Tuhan, atas berkat firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa Kristus yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang berkemenangan. Oleh itu, Bapa di sorga, kami mau menjadi pribadi yang terus menang dalam hidup kami, Tuhan, seperti mana Kristus adalah Allah pemenang. Bapa, diberkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengar sabda firman ini. Kiranya kebenaran firman-Mu, Bapa di sorga, mengambil ruang di hati kami, agar kebenaran-Mu ini terus menguatkan, mengokohkan iman percaya kami di dalam Yesus Kristus, untuk membawa kami terus setia mengikuti Yesus dalam hidup kami. Apapun cabaran hidup yang kami lalui, yang ada di hadapan kami tetap berpegang teguh, ya Tuhan, terhadap kebenaran firman-Mu dan percaya akan kuasa perlindungan Tuhan atas hidup kami. Diberkati, ya Tuhan, sekali lagi buat jemaat-Mu yang telah mendengar sabda firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan, Kau berbicara dalam hati kami, Tuhan Yesus. Haleluya, Bapa Sorgawi, pada kesempatan ini
Hamba sekali lagi berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang telah berkomitmen berdoa buat pelayanan-Mu di gereja-Mu SIB City Life Church Kuala Lumpur. Berkati mereka ya Tuhan, keluarga, berkati pribadi yang masih belajar, yang punya usaha bisnis, dalam apapun ya Tuhan yang mereka lakukan, dalam apapun pekerjaan dan kedudukan yang ada pada mereka, kami yakin Tuhan pasti memberkati mereka. Berkati juga Tuhan setiap pemberian, setiap persembahan, persepuluhan, janji iman, pemberian kasih, apapun bentuk pemberian yang telah kami berikan dalam pelayanan Tuhan. Kami yakin Tuhan akan melipat gandakan berkat-Mu atas hidup kami, seperti mana yang telah Engkau janjikan dalam firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan buat perlindungan, buat jemaat sekalian di hari dan minggu seterusnya Tuhan. Sertai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan daripada segala bahaya, sakit, penyakit, dan segala rencana jahat manusia. Tuhan, Engkaulah Gembala Agung kami yang memelihara, menjaga kami agar kami sentiasa berada dalam keadaan selamat. Bapa, kami juga satukan hati kami berdoa untuk negara kami yang masih berhadapan dengan suasana pandemik ini Tuhan. Tolong ya Tuhan Yesus, supaya semua rakyat Malaysia, supaya kami semua ya Tuhan memiliki tanggung jawab bersama bagaimana kami harus memutuskan rangkaian COVID-19 ini Tuhan, supaya kami bebas daripada segala sakit penyakit ini. Biarlah negara kami Tuhan tetap berada dalam keadaan yang aman, damai ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan seterusnya ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu ya Tuhan, kami yakin Tuhanlah satu-satunya yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan berkat yang telah kami terima pada hari ini Tuhan akan terus menguatkan, mengokohkan iman kami dari sekarang hingga ke Maranatha Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih jemaat Tuhan untuk kesetiaannya. Jumpa Anda di minggu hadapan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pastor David atas perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Untuk pungutan uang persembahan dan persepuluhan pada hari ini, Anda boleh membuat kiriman terus ke account gereja kita melalui aplikasi Bank In ke nomor account publik gereja kita di 314-643-4014 atas nama Sidang Injil Borneo dalam kurungan SIB Brickfield. Bagi tujuan audit gereja, sila hantar slip transaksi kepada bendahari gereja kita, Puan Margaret, di talian 0132026494. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, Anda boleh hubungi admin gereja kita, Saudara Roni, di talian 0105454214. Ibadah kita berakhir sampai di sini. Tetapi jangan lupa mengikuti ibadah melalui aplikasi Zoom pada malam Rabu akan datang. Waktu ibadah adalah 8 malam. Selamat berujung minggu. Jumpa lagi minggu hadapan dan Tuhan memberkati. Bye-bye.